Hai, aku Sandra Sanyuda. Kamu sedang mendengarkan audiobook dengan judul Uang Basangan, karya Zilan Agatha. Bab 3, Makhluk Seram. Maksud nenek apa? Itu ayah! Begitu menoleh ke ayah lagi, aku langsung berteriak kencang dan jatuh tersungkur. Wajah ayah berubah hancur. Darah jatuh berceceran. Pun kedua tangannya buntung. Nenek langsung menarik tanganku menjauh masuk ke kamar. Ia balik lagi ke depan sana, entah untuk apa. Diam di situ, jangan gerak. Titah nenek. Aku yang penasaran pun diam-diam mengintip di balik pintu. Nenek terdengar mengumpat, mengusir sosok yang menyerupai ayah itu dengan bentakan dan bahasa kasar. Aku tak tahu artinya karena menggunakan bahasa Jawa. Setelahnya, nenek menutup pintu rapat-rapat. Ia berjalan mendekati kamarku. Gegas aku berlari menuju ranjang dan berpura-pura tidur. Kukira ada apa. Ternyata nenek hanya mengelus rambut dan mematikan lampu. Ia keluar kamar. Perasaanku masih tak nyaman. Baru kali ini melihat hantu yang sangat menyeramkan. Jantung berdebar kencang. Karena tak bisa tertidur, aku menelpon Daisy untuk menemani. Namun, sepertinya dia sudah tertidur lebih dulu. Panggilan tak terjawab. Suara itu berasal dari atap. Aku terdiam sejenak karena takut. Lantas berlari keluar kamar untuk memanggil nenek. Namun, langkahku terhenti di ambang pintu. Kulihat wanita tua itu duduk di lantai, bersandar di ranjang sambil memeluk figura. Ia menangis tanpa suara. Kangen. Hanya itu yang terdengar darinya. Hatiku ikut teriris. Kakek dan nenek sudah bersama cukup lama. Lalu maut memisahkan cinta mereka. Nek, udah mau tengah malam. Bobok ya, nanti mahnya kambuh. Ucapku sambil mengelus tangan yang mulai keriput itu. Nggak bisa, Nduk. Hati nenek nyeri. Nenek kangen. Air mata tak bisa kutahan lagi. Aku ikut menangis bersama nenek. Menangisi kepergian kakek yang begitu tiba-tiba dan mengenaskan. Jika kalian bertanya siapa yang paling sial di dunia ini, akulah orang itu. Aku tidak sempat melihat jenazah kakek untuk terakhir kalinya. Ialah yang paling menyayangi dan selalu membela jika aku dimarahi ayah. Sekarang ia telah pergi untuk selamanya. Kudekati bunda yang masih berkabung. Ia memeluk erat-erat baju koko kesayangan kakek itu. Tetesan air mata telah membasahi kain yang bunda dekap sejak tadi. Ingin bertanya apa penyebab kematian kakek, tapi rasanya sekarang bukanlah waktu yang tepat. Akhirnya aku menghampiri ayah yang melamun di depan teras. Ia menatap deretan kursi yang digunakan untuk acara tahlilan kemarin. Ya, Lisa boleh tanya sesuatu? Ya, tanya apa nak? Suara ayah begitu halus. Senyuman tipis dengan tatapan yang kosong menandakan kehilangan yang begitu perih baginya. Kakek meninggal kenapa ya? Lisa tanya ke nenek dan bunda. Mereka gak mau jawab. Ayah terdiam sesaat. Lalu menyuruhku duduk di pangkuannya. Ya, meskipun saat ini telah menginjak usia ke-22 tahun, ayah tetap memperlakukanku layaknya anak kecil. Nanti Om Agus datang ke sini. Minta cerita aja sama dia. Dia juga tahu kok. Kenapa Om Agus? Oh ya, nanti kalau kamu nemu uang di jalan, jangan langsung diambil.
Langkahi 3 kali bolak-balik dulu, baru ambil, terus masukkan ke kotak amal. Kata ayah yang membuatku keheranan. Emang kenapa ya? Ayah tak menjawab. Ia hanya menunjuk warung makan baru yang letaknya persis di depan rumah kami. Aku saja baru menyadari ada warung baru di seberang sana. Karena tak mendapat jawaban memuaskan, aku beranjak masuk kamar dan sesekali menengok nenek. Ia masih bersedih rupanya. Malam tiba. Aku sengaja tidur lebih awal. Ayah dan nenek masih sibuk membersihkan barang-barang sisa tahlilan. Perutku terasa nyeri dan badan agak hangat. Nenek pun menyuruh agar istirahat lebih cepat. Namun ketika hendak membuang sampah di luar, tiba-tiba ku dengar bunyi gubrakan di atap. Sontak berteriak memanggil ayah dan ia pun datang. Aku menunjuk pohon pisang di samping rumah. Tadi sepertinya melihat ada bayangan sekelebat berwarna hijau pekat. Di sana ya, serem banget, kataku. Ayah memintaku menunggu di sini dan dia pergi memeriksa. Namun, lagi-lagi aku penasaran dan ikut diam-diam. Astagfirullah, Allahu Akbar! Teriak ayah begitu makhluk jelek itu muncul di hadapan kami. Buto ijo. Sosok menyeramkan yang tinggi besar dengan mata merah dan gigi taringnya. Kakinya saja seukuran batang pohon pisang. Ia berdiri dan menggeram, seakan menakuti kami berdua. Mendadak datanglah Mbak Vika, tetangga sebelah kiri rumah yang sedang hamil. Ia memegang tanganku kuat-kuat sambil menangis. Aku yang keheranan terus bertanya, ada apa? Namun ia tak merespon. Malah semakin histeris sambil memukul perutnya. Mbak, sadar Mbak, kasihan bayinya. Ucapku sambil menahan tangan Mbak Vika. Sakit, katanya. Ayah, ini gimana? Aku ikutan panik dan rasanya ingin menangis juga. Jeritan Mbak Vika seiring dengan geraman dari Buto Ijo. Makhluk itu terus bergelut dengan ayah. Ia kepanasan karena ayah membaca ayat suci. Mbak Vika terbaring lemas di pangkuanku. Mungkin bunda dan nenek mendengar bising di luar, kemudian menghampiri kami. Mbak, sadar Mbak, tanyaku. Tangannya lemas menyentuh pipi kananku, lalu tak diduga, ia menyakar hingga berdarah. Aku langsung mendorong tubuhnya dan berdiri menahan sakit. Mbak Vika kenapa sih? Udah, kamu masuk kamar aja. Kan tadi nenek udah bilang, tidur cepet, malah keluyuran. Tapi Mbak Vika... Begitu tatapan nenek tajam ke arahku, rasanya tak mungkin melawan lagi. Kamu obati anakmu cepat, sebelum darahnya diisap Buta Ijo. Bunda manggut-manggut dan menarik tanganku masuk rumah. Tak tega rasanya meninggalkan ayah sendirian melawan makhluk itu. Selesai mengobati luka, ia menelpon Pak Mulyadi untuk meminta bantuan. Sayang sekali, Pak Mulyadi sedang dalam perjalanan dan belum bisa pulang. Bunda menghela nafas dan memintaku ikut membaca doa agar ayah menang melawan makhluk tersebut. Ayah! Bunda! Aku berteriak panik begitu terbangun dari tidur dan mendapati banyaknya jejak tangan berdarah di sprei. Bunda yang melihat pun ikut heran. Ia memintaku segera turun dan pergi mencuci sprei itu. Sedangkan aku masih terdiam di kursi sambil memeluk tubuh nenek. Nek, Lisa kenapa? Ada yang jahat sama Lisa? Tanyaku menahan tangis. Nyawa belum terkumpul sepenuhnya, lalu mendapat hal seaneh ini. Kukira tadi hanya mimpi. Rajin berdoa sama Allah ya, Nduk. Jangan tinggalkan sholat. Nanti malam kita tahajud sama-sama. Kita minta perlindungan. Jelas nenek. Buto Ijo itu ngapain sih, Nek, kesini? Kenapa dia nakutin kita? Menurut nenek,
Dia ada sangkut pautnya sama kematian kakekmu, Nduk. Nanti kita tanya ke Pak Mulyadi. Hanya beliau yang tahu. Kematian kakek saja masih menjadi misteri untukku. Bagaimana bisa paham? Mendadak keluargaku menyembunyikan sesuatu. Sekilas aku melirik keluar jendela dan tiba-tiba muncul tulisan berwarna merah. Kamu akan mati. Siapa? Aku.